Perkenalkan, saya Karoni, mahasiswa Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran Umum, angkatan 2017. Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro tahun 2020 di era pandemi COVID-19 merupakan suatu tantangan baru dalam proses kuliah kerja nyata. Dalam kondisi ini, mendorong kita untuk lebih berinovasi dalam kegiatan mengabdi meskipun terbatas oleh kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah di era pandemi COVID-19 ini. Kuliah kerja nyata ini di sisi lain juga menguntungkan bagi kita karena dapat mengabdi di daerah asal kita sendiri ataupun tempat kita sedang berada, meskipun bukan di daerah asal kita. Pada KKN kali ini, saya telah melaksanakan program-program saya di salah satu kelurahan di daerah Kecamatan Tembalang. Tempat itu adalah Kelurahan Jangli. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan perangkat Kelurahan Jangli dan juga observasi secara langsung pada lingkungan masyarakat setempat, didapatkan bahwa kesadaran masyarakat Jangli dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan, khususnya pada masa pandemi ini, masih memerlukan perhatian khusus agar masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap protokol pemerintah yang ada. Dari pengamatan yang dilakukan, masih banyak dijumpai masyarakat yang berkerumun, jarang mencuci tangan, tidak menjaga jarak, dan juga tidak memakai masker saat sedang berada di luar rumah. Hal inilah yang melatar belakangi program kerja yang akan kami lakukan, yaitu melakukan sosialisasi mengenai prosedur aman keluar masuk rumah, dan juga demo pembuatan hand sanitizer secara mandiri sesuai dengan standar WHO. Dalam segi potensi wilayah di Kelurahan Jangli, selain berbatasan dengan jalan tol, perumahan elit, dan juga wisata air Water Blaster yang cukup dikenal di Semarang, potensi lainnya yang dijumpai di Kelurahan Jangli adalah masyarakat yang guyup rukun antar sesamanya dan juga memiliki toleransi yang tinggi di kondisi kemajemukan pada masyarakat Jangli itu sendiri. Hal inilah yang membuat saya dengan lancar dapat melaksanakan program demi program kerja yang saya lakukan di Kelurahan Jangli ini. Ingin mengajak ibu-ibu berdiskusi di sini. Sebelumnya coronavirus, sejauh mana nih pengetahuan ibu-ibu tentang coronavirus? Lanjut. Macet. Satu kali lagi klik. Oke, bentar. Nah, jika mendengar kata corona, kalau yang ada di pikiran atau angan-angan ibu-ibu apa? Menakutkan, apalagi bu? Mati, apalagi? Paru-paru wes gitu bu. Apalagi bu? Sesek, gitu. Apalagi bu? Ayo bu. Dibuat pojok itu dengan melamun ya. Kenapa bu? Batuk, ya. Dari mana berasalnya?
dari China ya, Tiongkok. Oke, lanjut. Ya Bu, itu dari Wuhan, China. Kemudian bahaya ya kalau ada orang yang dari luar negeri. Sekarang orang yang dari luar negeri itu dianggap malah bukan keren, malah itu bahaya ya Bu ya. Aneh aja zaman sekarang. Kemudian demam, pneumonia atau radang paru-paru, kemudian batuk, kelelawar. Katanya dulu di pasar seafood itu ya, dari makanan-makanan seperti itu. Lanjut. Nah, jadi COVID pertama kali dilaporkan kasusnya ditemukan di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian WHO mengumumkan COVID-19 ini sebagai pandemi dunia. Maksudnya pandemi itu apa? Jadi maksudnya pandemi itu suatu kejadian yang luar biasa Bu. Itu terjadi tidak cuma hanya di Wuhan, Tiongkok saja, tetapi menyebar ke hampir seluruh dunia. Makanya diumumkan sebagai bencana dunia. Termasuk seperti itu. Dan corona ini dia masih satu keluarga besar dengan virus MERS dan juga SARS. Untuk sosialisasi yang kalian sampaikan kepada masyarakat ya, yang kami bilang tadi menarik ya, sehingga itu bisa sampai kepada masyarakat, diterima dan dijalankan seperti itu. Kemudian untuk pesannya ya, untuk pesannya, apa yang adik-adik lakukan di sini di Kelurahan Janduli, ini kami terima kasih sekali. Namun itu bawalah semua pengalaman yang kalian dapat selama di Kelurahan Janduli, ambil yang sisi positifnya, ya, ambil sisi positifnya, dimana sekarang kalian itu terjun langsung ke masyarakat. Kalau tadinya sebelumnya kan kalian masih teori-teori gitu ya, tapi dengan adanya terjun langsung ke masyarakat, seperti inilah nantinya hidup kalian ke depan. Kalian akan selalu bergaul dengan masyarakat, dengan berbagai lapisan, berbagai golongan, berbagai suku, agama, ras. Itu kalian tetap seperti yang sekarang kalian jalankan di sini, dengan penuh kekompakan, dengan penuh kreativitas yang baik. Itu jadilah generasi muda yang nantinya akan membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar penuh dengan karisma yang baik. Dan sangat salut terhadap adik-adik mahasiswa untuk periode ini, karena mereka punya kemampuan luar biasa dalam membantu saya dalam mengatasi pandemi corona yang saat ini sementara bergejolak. Dengan kemampuan yang mereka miliki itu bisa terlihat jelas pada saat penilaian lomba kampung siaga Candi Hebat, di mana tanpa diperintah mereka dengan ketuanya, ketua kelompoknya yaitu Mas Ben, dengan dibantu dengan teman-teman yang lain, itu pada saat kita kumpulkan dengan membagi tugas, sendirinya mereka itu ternyata sudah menyiapkan semuanya, baik itu tenaga juga dalam bentuk masalah material, sangat membantu kami, sehingga acara yang memang merupakan satu program dari Polda Jawa Tengah, dari Poltabes di bawah kepemimpinan
maka Polsek pada saat penilaian Kelurahan Jangli masuk dalam 5 besar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat bahwa SDM dari mahasiswa-mahasiswa ini luar biasa, dapat juga bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat PKK maupun LTMK, Karang Taruna, RT RW. Itu mereka kali ini luar biasa diterima oleh masyarakat dengan kemampuan mereka untuk bagaimana caranya mendampingi segala kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Jangli. Bapak Ibu yang saya hormati, pesan saya kepada adik-adik, semoga apa yang mereka dapatkan di Kelurahan Jangli dapat mereka kembangkan setelah lulus dari Undip nanti. Semoga Tuhan memberkati ke depan, bila sudah selesai mereka dapat bekerja, memberikan kemampuan yang mereka miliki untuk membangun bangsa dan negara teristimewa Kota Semarang, sehingga ke depan Kota Semarang ini akan maju pesat dengan kepemimpinan Pak Hendy saat ini. Kita akan bergerak maju bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia. Adik-adik, tinggal beberapa hari lagi kalian akan pergi. Saya selaku pribadi maupun selaku pemerintah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dedikasi, kemudian keprihatinan terhadap COVID dan juga kerja keras yang adik-adik berikan kepada kami Kelurahan Jangli. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, rahmat melimpah, sehingga ke depan membangun Indonesia lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.